Ini merupakan evorase yang pertama, yang di dalamnya terdapat otot vastus intermedius. Evorase ini mempunyai manfaat utama, yaitu membantu melancarkan peredaran darah dan cairan getah ini. Ini merupakan evorase yang kedua, yang di dalamnya terdapat otot semitendinosus. Ini membantu mengalirkan darah pada pembuluh balik atau vena. Ini merupakan evorase yang ketiga, yang dilakukan sampai dengan trochanter mayor. Pada saat melakukan evorase ini, terdapat otot biceps femoris, yaitu otot paha belakang luar. Yang selanjutnya yaitu petrisase yang pertama, yang dilakukan dengan tekan cabut lepas. Pada saat melakukan petrisase ini, sisa-sisa pembakaran yang masih tertinggal di dalam jaringan otot akan terlepas keluar dan seterusnya masuk ke dalam peredaran darah. Gerakan ini akan mendorong atau mempercepat aliran darah di samping mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Dan selanjutnya petrisase yang kedua. Ini dilakukan secara bergantian. Pada saat melakukan petrisase ini, tangan tidak boleh terlepas. Yang terakhir yaitu shaking. Pada saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini merupakan manipulasi yang paling efektif dalam proses meningkatkan kelancaran peredaran darah, terutama dalam proses penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaringan-jaringan. Setelah shaking, kita akan melakukan evorase penutup. Evorase penutup yaitu evorase pertama sampai dengan evorase yang ketiga.
Selanjutnya, kita akan memanipulasi tungkai bawah. Ini adalah evaluasi pertama pada tungkai bawah. Di dalam evaluasi ini terdapat otot gastrocnemius. Pada saat melakukan evaluasi ini, pada saat sampai ke otot gastrocnemius, kita melakukan free throw. Gerakan evaluasi ini harus selalu menuju ke arah jantung, sebab jantung adalah pusat peredaran darah. Sehingga evaluasi ini mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran yang berasal dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui alat-alat pembuangan. Yang kedua adalah petrisase. Petrisase ini bermanfaat untuk mendorong atau mempercepat aliran darah, di samping mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Ini adalah petrisase yang kedua, yang dilakukan dengan satu tangan seperti mencabut dan satu tangan lagi melakukan penekanan. Yang terakhir adalah shaking. Pada saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini berguna untuk merilekskan otot-otot. Setelah shaking, kita akan melakukan evaluasi penutup, yaitu evaluasi pertama dan sampai evaluasi yang ketiga. Setelah itu, kita akan memanipulasi area telapak kaki. Di dalam telapak kaki terdapat plantar fasciitis. Ini adalah evaluasi yang pertama. Evaluasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran. Selanjutnya yaitu evaluasi yang kedua. Ini dilakukan dari atas sampai dengan yang ke bawah. Setelah melakukan evaluasi, kita lanjut kepada petrisase yang pertama, yaitu satu seperti menekan atau mencabut, terus yang satu lagi menekan. Gerakan ini mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Petrisase yang kedua yaitu seperti mengepal tangan, lalu memijatnya dari bawah sampai dengan ke atas.
Setelah melakukan petrisase itu, kita lanjut kepada eforase penutup, yaitu eforase yang pertama sampai dengan eforase yang kedua. Selanjutnya kita akan berpindah kaki kepada kaki kanan. Ini dilakukan seperti pada kaki yang di kiri. Di sini juga terdapat 3 manipulasi, yaitu yang pertama eforase yang pertama sampai dengan yang ketiga, lalu lanjut kepada petrisase yang pertama sampai yang kedua, terus lanjut kepada shaking. Manipulasi tungkai bawah juga sama dengan kaki kiri. Pada saat otot gastrocnemius itu dilakukan free throw. Di sini juga terdapat 3 manipulasi, yaitu eforase pertama, eforase kedua, sampai dengan eforase yang ketiga. Setelah eforase yang ketiga, dilanjutkan dengan petrisase. Petrisase ini ada 2, bisa juga ditambahkan dengan sampai 3. Gerakannya harus selalu menuju jantung agar peredaran darah lancar.
Selanjutnya memanipulasi area punggung. Yang pertama yaitu evorase yang pertama. Evorase ini berguna untuk mempercepat aliran darah. Di daerah punggung terdapat otot trapezius, deltoid, levator, scapula, suprapinatus, clavicula, spine of scapula, teres minor, teres major, dan juga latissimus dorsi. Ini adalah evorase yang kedua. Setelah evorase yang kedua, masuk kepada friction. Pelaksanaan friction dapat menggunakan ujung-ujung jari untuk daerah yang berlekuk-lekuk sempit. Gerakan ini seperti melingkar dan membantu menghancurkan myolosis, yaitu pengerasan serabut-serabut otot. Myogilosis ini harus dihilangkan atau dikurangi, sebab efek pengerasan yang ditimbulkannya akan sangat mengurangi kemampuan otot dalam berkontraksi, terutama kemampuan dalam kelentukannya. Selanjutnya ada skin rolling. Skin rolling bertujuan untuk melonggarkan atau memisahkan kembali lengketan-lengketan yang terjadi antara kulit dengan jaringan-jaringan di bawahnya. Setelah melakukan skin rolling, ada petrisase. Petrisase ini berguna untuk mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Di mana banyak sisa pembakaran yang terdorong keluar sesudah terjadinya gerakan gusuran. Setelah petrisase, kita akan melakukan Walken. Gerakan Walken merupakan gosokan dengan menggunakan seluruh tapak tangan dan jari-jari, bergerak maju mundur bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Setelah itu, gerakan manipulasi yaitu tapotemen. Tapotemen terbagi menjadi 3, yaitu beaching, clapping, dan juga hiking. Tapotemen ini bermanfaat untuk mendorong keluarnya sisa-sisa pembakaran yang masih tertinggal di sepanjang sendi ruas tulang belakang beserta otot-otot di sekitarnya.
Dan evaluasi terakhir yaitu evaluasi variasi. Ini dilakukan berbentuk petak di dalam punggung. Setelah melakukan evaluasi itu, kita mengulang lagi sebagai evaluasi penutup, yaitu melakukan evaluasi pertama sampai dengan evaluasi yang kedua.